Kami mohon perhatian hadirin. Acara sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung akan dimulai. Hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang pada acara sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung yang diselenggarakan secara bauran. Pada hari ini, Sabtu 15 November 2025, kita akan bersama-sama mengikuti orasi ilmiah bersama 4 orang guru besar yaitu 1. Profesor Insinyur Arif Sasongko, STMT PhD dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. 2. Profesor Insinyur Made Suwarjana, MSc PhD dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. 3. Profesor Dr. Insinyur Anas Ma'ruf MT dari Fakultas Teknologi Industri. 4. Profesor Dr. Henry Setianto, SSIMT dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kepada anggota Majelis Wali Amanat, anggota Senat Akademik, Rektor, Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar, para dekan, ketua dan anggota Senat Fakultas Sekolah, dan para guru besar pemberi orasi ilmiah, kami silakan untuk memasuki ruang acara. Kami mohon untuk berfoto bersama. Kami silakan untuk menempati tempat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh hadirin. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembukaan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Yang terhormat, Ketua Majelis Wali Amanat ITB yang diwakili oleh anggota Majelis Wali Amanat ITB, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB yang diwakili oleh anggota Senat Akademik ITB, Rektor ITB, Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, Ketua Senat Fakultas Sekolah atau yang mewakili, serta tamu undangan luring dan daring yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 15 November tahun 2025, Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung menyelenggarakan sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB, yaitu 1. Profesor Insinyur Arif Sasongko, ST, MT, PhD, dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika dengan judul orasi Hardware Software Co-Design untuk Sistem Tertanam Berorientasi Keamanan. 2. Profesor Insinyur Made Suarjana, MSc, PhD, dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan dengan judul orasi Aplikasi Metode Numerik dan Komputasi untuk Pengembangan Infrastruktur di Indonesia. 3. Profesor Dr. Insinyur Anas Ma'ruf, MT, dari Fakultas Teknologi Industri dengan judul orasi Transformasi Otomasi Sistem Produksi, Integrasi Teknik Lunak, Keras, dan Siber Fisik. 4. Profesor Dr. Henry Setianto, SSI, MT, dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan judul orasi Sensor Elektrokimia berbasis karbon dan nano komposit, pendekatan multidisipliner berbasis material. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari di Gedung Aula Barat dan pada ruang virtual Zoom meeting. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB resmi dibuka. Selanjutnya, kami persilakan Dekan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Profesor Dr. Insinyur Tutun Juhana, STMT, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Insinyur Arif Sasongko, ST, MT, PhD. Terima kasih, Bu Ketua. Hadirin sekalian, izinkan saya membacakan riwayat hidup Profesor Insinyur Arif Sasongko, salah seorang profesor di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB. Profesor Arif lahir di Yogyakarta 25 Oktober 1976 merupakan putra dari Bapak Kusbandoro almarhum dan Ibu Retno Retyasmani. Beliau adalah anak satu dari 3 bersaudara dan hari ini adalah juga istrinya Ibu Luce Rasiana, kemudian anak pertama Kelana Marvelo Kusbandoro Sasongko, juga ada anak kedua Sita Naladipa Sasongko.
Profesor Arif menempuh pendidikan TK AD Irma Suryani Jatibarang Indramayu tahun 82, di SD Kristen Jatibarang Indramayu tahun 88, lalu sekolah menengahnya mulai dari SMP Negeri 1 Cirebon tahun 91, kemudian SMA Negeri 1 Cirebon, SMA Negeri 38 Jakarta, berarti ini sempat berpindah ya. Kemudian pada pendidikan tinggi, Profesor Arif meraih gelar sarjana teknik elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 88, meraih gelar magister teknik elektro dari Institut Teknologi Bandung tahun 2001, lalu meraih gelar doktor dari Université Joseph Fouillé dalam bidang nano microelectronic Grenoble, dari Grenoble, Prancis ya, tahun 2005. Lalu tahun 2018 beliau meraih gelar insinyur dari gelar profesi insinyur dari Institut Teknologi Bandung. Profesor Arif pernah menjadi ketua lab elektronika dan komponen STEI dari 2012 sampai 2015. Sebagai Kaprodi Sarjana Teknik Elektro 2016 sampai 2020, kemudian beliau pernah juga menjadi anggota Komisi Mutu SPM dari 2021 sampai 2022. Lalu dari 2022 sampai 2025 beliau menjadi Sekretaris Inovasi di LPIK atau sekarang DKST, dan sekarang beliau bertugas di anggota Komisi Pasca Sarjana. Profesor Arif telah melahirkan 2 jurnal nasional, 13 jurnal internasional, lalu 30 seminar internasional, dan 4 buku dan chapter buku. Beliau telah menghasilkan mahasiswa melalui proses bimbingan, yaitu sebanyak 86 sarjana, 22 magister, 4 doktor, dan 12 insinyur. Dari aktivitas beliau ini, beliau mendapatkan penghargaan dan sertifikasi, misalnya penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun dari Presiden Republik Indonesia tahun 2019, lalu mendapatkan sertifikasi dosen profesional dari Kementerian Pendidikan tahun 2011, mendapatkan sertifikasi kompetensi insinyur profesional tahun 2017 dari PII, dan sertifikat asesor BKD dari Kementerian Pendidikan tahun 2022. Beliau juga aktif di beberapa keanggotaan profesi, jadi aktif di beberapa organisasi profesi, yaitu tentunya di IEEE, lalu di ACM, lalu juga Forte, Forum Pendidikan Teknik Elektro Indonesia, dan anggota Persatuan Insinyur Indonesia. Beliau juga banyak menjalin jejaring, mulai dari perguruan tinggi, kemudian juga ada mitra-mitra industri ya, dan juga kementerian di Indonesia. Jadi beliau ini sangat banyak jaringnya. Tapi beliau tidak melupakan hobinya, yaitu traveling bersama keluarga, ngopi ya, mungkin ada teknik khusus nanti Pak Arif bisa sharing ya, dan membaca buku. Ya, ini hobi profesor banget gitu ya. Demikian riwayat hidup dari Profesor Insinyur Arif Sasongko. Ya, kami kembalikan ke Bu Ketua. Berikutnya kami persilakan Profesor Insinyur Arif Sasongko, STMT PhD, untuk menyampaikan orasi ilmiah. Terima kasih Bu Ketua FGB. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakili, Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili, Pak Rektor, Pak Profesor Tata Cipta Dirgantara, Ketua, Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para Ketua Senat, Fakultas, Sekolah atau yang mewakili, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir di Aula Barat, dan tamu undangan yang hadir secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, pagi ini saya akan menyampaikan orasi ilmiah saya yang judulnya adalah Hardware Software Co-Design untuk Secure Device atau untuk sistem tertanam. Bapak, Ibu, saya dan kolega-kolega saya dari KK Elektronika bergerak di bidang namanya KK Elektronika. Kami berkutat di bidang elektronika, mikroelektronika, semikonduktor. Jadi bidang yang akhir-akhir ini menjadi bidang yang agak heboh karena banyak ada masalah perang dagang Amerika dan Tiongkok, ada juga masalah geopolitik antara keduanya. Nah, maka pada orasi ini saya akan sedikit cerita dulu tentang ekosistem industri semikonduktor. Baru setelah itu saya akan spesifik fokus ke topik embedded system, lalu perangkat keamanan, lalu saya akan sampaikan hardware software co-design untuk secure device. Ini adalah metode yang kami coba kembangkan di kelompok kami, dan kami akan memberi contoh aplikasinya pada 2 buah aplikasi sistem, yaitu chip untuk paspor elektronik dan juga end-to-end speech encryption. Bapak Ibu, di dunia microelectronics atau di dunia semikonduktor, mungkin Bapak Ibu sering lihat gambar ini atau pernah lihat gambar ini. Jadi industri semikonduktor itu terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu desain dan manufaktur. Jadi Bapak Ibu mungkin memiliki HP atau komputer yang ada chipnya dari AMD, Qualcomm, atau mungkin Bapak Ibu menggunakan handphone Apple. Perusahaan-perusahaan ini sebenarnya tidak memproduksi chip, artinya tidak memfabrikasi chip. Yang mereka lakukan hanya merancang saja, mendesain chip. Dan di sisi lain ada industri manufaktur yang di sebelah kanan ini. Bapak Ibu mungkin tidak pernah dengar, kecuali di bidang kami mungkin tidak pernah dengar TMSC atau Global Foundry misalnya, tapi saya yakin bahwa chip-chip yang dipakai di handphone Bapak Ibu sebagian besar diproduksi oleh TMSC atau Global Foundry. Jadi ini 2 yang terpisah. Jadi desain sendiri dan manufaktur sendiri. Biasanya seperti itu. Bahkan perusahaan terbesar di semikonduktor misalnya Nvidia ini kapitalisasi pasarnya paling besar, tidak punya fasilitas manufaktur sama sekali. Manufakturnya menggunakan TSMC. Jadi ada juga perusahaan yang fokusnya adalah yang bergerak di bidang testing, packaging, dan assembly, macam-macam ini. Jadi contohnya kalau Bapak Ibu punya iPhone misalnya, iPhone itu chipnya memang didesain oleh Apple, tapi produksi chipnya ada di TMSC, dan manufakturnya yang assembly adalah Foxconn. Jadi 3 perusahaan yang terpisah. Kenapa begitu? Karena industri manufaktur itu sangat padat modal dan padat teknologi. Investasi satu plant itu bisa puluhan billion dollar, 25 triliun rupiah misalnya. 250 triliun rupiah Intel. Nah, jadi harus di-share fasilitas ini. Oleh karena itu digunakan oleh banyak industri desain. Ada juga memang perusahaan seperti Infineon atau Intel yang punya sisi manufaktur maupun sisi desain. Tapi misalnya Intel waktu 2-3 tahun lalu mereka membangun fasilitas produksi baru, yang terjadi ada masalah juga finansial, layoff beberapa puluh ribu pegawainya. Jadi itu sesuatu yang sangat mahal membuat plan itu. Jadi saya sendiri lebih banyak bergerak di sisi desain. Rekan-rekan saya juga ada kolega saya Pak Irman atau Pak Amin itu lebih di sisi manufaktur. Produk dari industri semikonduktor ini bisa dikelompokkan dengan berbagai cara, tapi secara mudah bisa kita bagi menjadi 2 yang cukup besar, yaitu embedded system dan general purpose computer. Kalau general purpose computer itu ya laptop, server, dan lain-lain. Selain itu, yang fungsinya spesifik kita anggap sebagai embedded system. Bedanya adalah kira-kira di yang general purpose computer kita expect
end user untuk bikin program atau develop aplikasi, tapi pada embedded system kita tidak expect end user untuk mengembangkan aplikasi atau sesuatu. Walaupun di embedded system ini juga mungkin punya prosesor dan juga memori. Dan embedded system ini range-nya luas, ada yang sangat sederhana, ada yang sangat kompleks. Ini ada sekedar beberapa contoh saja. Tidak bisa ini sekedar beberapa contoh saja pemanfaatan embedded system ada di dunia otomotif, elektronika konsumen, telekomunikasi, medis, industri, smart home, dan lain-lain, keamanan, transportasi. Nah, pada hari ini saya spesifik akan bicara embedded system yang terkait dengan keamanan. Kenapa saya bicara tentang tentang keamanan? Karena di industri ini punya karakteristik yang sangat spesifik, yang agak berbeda dengan yang lainnya. Contohnya adalah keterbatasan sumber daya. Misalnya RFID, smart card yang di-tap. Ibu Bapak bayangkan bahwa itu tidak punya baterai, tidak dihubungkan dengan PLN, sehingga dia harus harvesting energi hanya dari reader yang ada di dekatnya. Lalu soal security yang harus by design, tidak bisa security ditambahkan belakangan. Juga ada kebutuhan terhadap pelindungan fisik, kadang-kadang perlu manajemen untuk key. Kita juga harus mempertimbangkan keamanan komunikasi. Dan ini juga yang unik adalah life cycle security. Jadi misalnya kita punya smart card, kartu bank misalnya, kartu bank itu harus jelas pembuat kartu boleh melakukan apa, pembuat operating system harus boleh membuat apa, melakukan apa, bank apa, user apa, dan bagaimana kalau produk itu sudah tidak dipakai lagi, life cycle-nya harus sangat jelas di produk-produk security. Lalu yang juga penting dan spesifik itu standar dan sertifikasinya biasanya sangat kompleks. Nah, tadi seperti saya bilang bahwa embedded system itu range-nya luas. Ada yang sederhana, ada yang sangat kompleks. Untuk yang sederhana biasanya kita lakukan pendekatan yang sederhana juga, yaitu kita ambil hardware yang sudah ada atau kita desain hardware dari komponen yang sudah ada atau platform yang sudah tersedia, lalu kita kembangkan aplikasi atau software di atasnya. Tapi untuk sistem yang sangat kompleks, pendekatan itu tidak digunakan, tapi kita menggunakan pendekatan hardware software co-design. Jadi pertama kita definisikan dulu fungsi-fungsi di level fungsional, belum tahu hardware atau software, lalu dengan partitioning, mapping, dan partitioning, mapping, dan satu lagi ya, itu kita mendetailkan mana yang software, mana yang hardware, mana biasanya dengan parameter kecepatan, cost, dan lain-lain. Lalu kita detailkan desain itu pelan-pelan sehingga makin detail, makin jelas, dan setiap tahap kita memerlukan simulasi. Jadi hardware dan software disimulasi bersama-sama, dan ini diterasi terus sampai kita mendapatkan figure of merit yang kita anggap baik. Itu, nah, khusus untuk embedded system yang digunakan untuk secure device, kami mengembangkan di kelompok kami satu metode. Ini kalau dalam bahasa Indonesia, perancangan serempak perangkat keras dan perangkat lunak untuk sistem tertanam yang terkait dengan keamanan, atau seperti judul presentasi saya hari ini. Saya akan sedikit menjelaskan sepintas aja bagaimana flow perancangan yang dilakukan. Pertama-tama, bahkan sebelum kita menulis spesifikasi, tentunya kita harus memperjelas siapa yang akan menggunakan, bagaimana cara menggunakannya, seperti suatu proyek pada biasa saja. Jadi kita akan menghasilkan di sini project charter. Tapi selain itu, untuk sistem embedded yang berbasis untuk keamanan, kita juga perlu mendefinisikan security governance-nya dan life cycle-nya. Jadi ada 2 dokumen yang harus dihasilkan. Baru setelah itu kita ke tahap selanjutnya, yaitu spesifikasi. Tapi waktu kita mendefinisikan spesifikasi, tidak hanya fungsi, tidak hanya kinerja, ada lagi adalah
threat apa atau ancaman keamanan apa yang bisa atau perlu diperhatikan sepanjang desain. Pada tahap berikutnya kita melakukan partitioning, fungsi-fungsinya diidentifikasi, lalu mana yang hardware, mana yang software. Biasanya kalau kita butuh kinerja yang sangat tinggi kita taruh di hardware, kalau kita butuh fleksibilitas kita taruh software. Tapi untuk sistem terkait keamanan, kadang-kadang kita harus melakukan hal yang berbeda. Misalnya gini, oke, ini lebih efisien, lebih baik kalau kita buat sebagai software, tapi karena alasan keamanan kita taruh sebagai hardware. Ini yang kita sebut dengan security aware partitioning. Demikian juga pada proses berikutnya, binding and mapping, simulasi bertingkat dan evaluasi, kita sangat memperhatikan unsur-unsur keamanan dan unsur-unsur sertifikasi. Setidaknya ada 3 level simulasi. Yang pertama ini sangat fungsional, transaction level modeling. Lalu lapis kedua biasanya kita lakukan juga simulasi ISS, itu model dari prosesor, dan RTL itu model rangkaian digital. Dan yang terakhir adalah kita taruh di lingkungan di mana dia akan bekerja atau hardware in the loop. Jadi ini kita iterasi sehingga kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Lalu pada tahap berikutnya kita implementasi, kita bisa menggunakan simulasi kita karena ada sekarang metode high level synthesis, disintesis dari model-model yang lebih abstrak. Lalu kita tambahkan DFT dan mode untuk debug. Ini standar, tapi khusus untuk secure device kita harus yakinkan bahwa DFT dan debug yang kita tambahkan ini tidak menjadi celah keamanan pada waktu kita implementasi. Bapak Ibu, saya akan sedikit menceritakan aplikasi dari metode yang kami kembangkan. Jadi saya akan menceritakan 2 contoh implementasi, yaitu chip untuk paspor elektronik dan juga end-to-end speech encryption. Paspor elektronik itu sebenarnya adalah dokumen negara yang dipinjamkan kepada kita supaya kita bisa berpergian. Jadi itu dokumen negara. Jadi dari segi security sebenarnya sangat tidak baik kalau kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Mungkin terdengar paranoid, tapi kita ingat bahwa beberapa waktu yang lalu pager saja bisa ditaruh bom, apalagi ini chip itu sangat halus atau software sangat halus. Jadi kita harus sangat-sangat hati-hati. Maka tim kami bersama dengan Peruri berusaha mengembangkan chip yang akan digunakan untuk elektronik pasport. Selain itu juga dari sisi TKDN, kita ingin agar lebih banyak uang yang tetap di negara kita, jadi tingkat komponen dalam negerinya tinggi, jadi sehingga lebih sedikit uang yang ke luar negeri. Dan sisi lain adalah tentu sisi cost, dan juga sebenarnya kalau kita bisa mengembangkan itu, banyak produk turunan yang bisa kita kembangkan. Seperti saya sampaikan tadi, banyak sekali sertifikasi yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan sistem terkait keamanan. Contohnya ini terkait dengan aplikasinya atau data yang disimpan, protokol keamanannya, ini di drive oleh asosiasi penerbangan. Lalu juga dua standar ini mengenai komunikasi fisiknya, dan ini mengenai operating system dan keamanannya. Jadi banyak sekali standar yang harus kita perhatikan. Kami mengembangkan chip ini, pertama kali kami melakukan prototyping, jadi di atas board, dan kami mengembangkan juga bagian softwarenya, bagian analog sirkuitnya, juga bagian digitalnya. Hasilnya mungkin saya bisa sampaikan. Ini hasilnya, kira-kira bagian digitalnya ada prosesor, ada kriptoprosesor, banyak sekali. Ada bagian komunikasinya, lalu analognya, energi harvester ini untuk mendapatkan energi, dan juga bagian softwarenya. Ini adalah layout dari
chip yang kami akan tap out beberapa waktu lagi. Jadi kami akan kirim ke industri manufaktur untuk memproduksinya. Contoh kedua yaitu end-to-end speech encryption, yaitu bagaimana kita mengamankan komunikasi suara yang kita lakukan melalui telepon atau melalui Zoom misalnya. Biasanya pengamanan suara itu secara konvensional seperti ini. Ini gampang-gampangannya. Jadi kira-kira dari sinyal analog, dari suara kita, perubahan tekanan udara, nilainya kita sampling, kita ubah jadi angka-angka, lalu angka-angka ini kita enkripsi dan dikirim lewat jaringan komunikasi, GSM ataupun lainnya. Lalu tentu data sebaliknya akan kita decrypt, ini proses dekripsi, lalu kita ubah menjadi analog digital. Ini adalah metode yang umum. Tapi bagaimana kalau misalnya sebelum sinyal ini masuk kita enkripsi, ada orang yang atau ada software yang ditaruh di sini di perangkat kita untuk menyadap. Sekali lagi mungkin terdengar paranoid, tapi Bapak Ibu mungkin ingat beberapa tahun yang lalu beberapa pejabat kita pun dengan handphone yang waktu itu dianggap aman, ternyata bisa disadap oleh intelijen asing. Jadi itu sangat kita tidak inginkan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Satu-satunya cara adalah kita menyadap, kita mengenkripsi sinyal yang masih dalam bentuk analog. Jadi ini yang kami kembangkan. Jadi analog sinyal kita enkripsi menjadi bentuk lagi analog sinyal. Sebelum kita kirimkan, saya akan agak cepat. Nah, jadi karakteristiknya harus tetap seperti suara manusia, tidak boleh berubah. Nah, caranya gimana? Kita tidak lagi mengenkripsi data pada setiap titik, tapi kita enkripsi si label apa? Kenapa si label? Karena si label itu yang bisa dilafalkan oleh manusia. Dan hasil dari dekripsi tadi harus seperti suara manusia, makanya kita buatnya si label per si label. Ini contoh hasil yang dienkripsi, Bapak Ibu akan mendengar. With this toplet why my was saying and view do. Saya yakin Bapak Ibu nggak ada yang mengerti karena itu dienkripsi, tapi kita tahu bahwa itu suara manusia, bukan suara kaleng jatuh atau suara mobil atau suara lainnya. Jadi tetap karakteristiknya seperti suara manusia. Ini suara yang setelah itu dienkripsi. Doing the wired autocomplete interview. Nah, ini suara aslinya sebelum dienkripsi maupun dekripsi. Doing the wired autocomplete interview. Kita cukup tetap mempertahankan intonasi dan lain-lain. Nah, kami melakukan beberapa pengukuran, beberapa banyak error dan lain-lain. Saya akan agak cepat. Kita juga melihat seberapa mungkin suara-suara tadi dikenal oleh orang. Ini suara apa sih? Bicara apa sih? Lalu kita juga melakukan pengukuran yang sifatnya subjektif, artinya gimana kualitas suaranya menurut orang, menurut manusia. Nah, sistem ini kami implementasikan tidak dalam bentuk chip, tapi dalam bentuk FPGA dan beberapa komponen diskrit. Nah, ini hasil pengujian kita. Jadi sistem ini bisa mempertahankan aliran suara, tapi tetap membuat konten tidak dapat dipahami. Cukup tahan terhadap lossy compression. Jadi kalau kita mau lewat Zoom atau mau lewat WhatsApp harusnya tidak ada masalah. Agak cukup tahan terhadap noise tapi masih agak tinggi. Jadi kita butuh SNR lebih dari 25 dB. Kalau untuk telepon analog, telepon yang di rumah itu mungkin tidak selalu cocok kecuali bagus sekali koneksinya. Tapi untuk WhatsApp atau Zoom itu sangat baik. Jadi implementasinya di sini adalah dengan FPGA. Jadi kalau dari dua contoh tadi kita lihat karakteristik dari sistem yang kita kembangkan, seperti yang saya sebutkan tadi, resource-nya terbatas, security-nya harus desain, dan untuk yang pertama tadi adalah kita implementasi dalam bentuk chip, sedang yang kedua tadi kita implementasi dalam bentuk FPGA. Jadi sistem yang kami kembangkan atau metode yang kami kembangkan bisa diterapkan untuk perancangan chip maupun untuk perancangan dengan komponen diskrit ataupun dengan FPGA. Sekarang saya capai pada bagian 2 dari orasi ini. Saya ingin menyampaikan
rasa terima kasih dan apresiasi kepada banyak pihak yang sudah membantu saya sampai pada tahap hari ini. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Majelis Ahli Amanat ITB, pimpinan ITB, Senat Akademik, Forum Guru Besar, dan seluruh sivitas akademik ITB yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan kerjasama sehingga saya dapat melaksanakan tugas di ITB hingga saat ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada Dekanat STAY dan juga dekanat yang lalu. Mudah-mudahan Pak Doni sudah datang. Senat Fakultas yang periode lalu juga, guru besar, kolega dosen, tenaga kependidikan yang telah memberikan dukungan dan bantuan mulai dari tahap persiapan, pengajuan, hingga terbitnya SK guru besar. Saya berterima kasih. Selanjutnya saya ingin berterima kasih kepada para senior, kolega dosen, tendik di KK Elektronika sejak saya menjadi dosen tahun 2006 atas dukungan dan membangun lingkungan kerjasama yang hangat dan penuh kekeluargaan. Mohon maaf, namanya cukup banyak, saya tidak sebutkan satu persatu, tapi saya tampilkan di sini. Saya juga berterima kasih kepada dosen-dosen yang bersama-sama terus berusaha meningkatkan kualitas pendidikan di Teknik Elektro, Pak Endiman Yunus, Pak Bambang Rianto, Pak Mervin, dan lain-lainnya. Mereka saya pikir tidak hanya memberi kerjasama, tidak hanya memberi inspirasi, tapi juga memberi contoh bagaimana jadi dosen yang baik. Lalu kami juga ingin berterima kasih pada senior yang membantu saya membimbing S3 dan dalam publikasi, Prof. Kusprianto, Prof. Armin, Prof. Suwarno, Prof. Umar Khayyam. Saya ingin berterima kasih kepada para pembimbing saya sejak S1, Pak Rekario, tadi malam masih WA saya, lalu Pak Sarwono Sutikno hadir di sini, terima kasih, Frederick Rousseau, Profesor Frederick Rousseau dari Perancis, dan Dr. Ahmed Jiraya. Saya juga ingin berterima kasih kepada para pemberi rekomendasi, Pak Profesor Wenten, Pak Profesor Jaka Sembiring, Profesor Rousseau, Profesor Muhammad Abdurrahman, Profesor Tutun, Prof. Trio Adiono, dan Prof. Ketut. Saya juga ingin berterima kasih kepada Prof. Emir karena telah menjadi reviewer pada buku orasi saya. Saya ingin berterima kasih juga kepada pimpinan dan staf di KST di bawah pimpinan Pak Joko Sarwono. Mohon maaf, namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena lebih dari 40 orang dan sangat banyak membantu saya dalam melakukan tugas saya. Terima kasih atas kerjasamanya dan dukungannya. Lalu juga ini yang penting, kepada FAD atas diskusi dan insight-insightnya yang sangat insightful, sangat bermanfaat. Lalu saya ingin juga berterima kasih kepada Bapak Ibu warga Pangestu, cabang Bandung, cabang Depok, atas olah rasa yang selalu memberikan semangat dan dukungan. Saya tadi melihat dari cabang Bandung ada Pak Budi Wianjono, Pak Siswanto, Bu Nina, lalu juga di cabang Depok ada Bu Hera, Pak Budi Susilo. Terima kasih Mas Kris. Terima kasih banyak atas dukungannya. Dukungannya sangat terasa waktu saya dalam menempuh pendidikan. Pak Budi Susilo dan Bu Hera ini memberi saya bekal, memberi saya uang saku dan juga nasihat. Nasihatnya sampai sekarang saya masih ingat. Lalu saya ingin berterima kasih kepada teman-teman Elektro 94, cukup banyak hadir, terima kasih banyak atas dukungan dan kekompakannya dan kerjasamanya. Juga warga kos di situ, saya lihat tadi Mas Dwi, terima kasih atas kekompakannya. Tadi malam saya tidak bisa ikut main truf. Lalu juga grup dosen ITB 19 atas dukungannya Mas Profesor Fei dan kawan-kawan, Bu Ari tadi. Lalu juga grup silaturahmi ex-Kaprodi ITB, ini timnya Bu Sofi. Saya ingin berterima kasih juga kepada mitra dan partner, Pak dari Peruri, Pak Direktur, Pak Saiful. Oke, terus Yayasan Mens Emanus, Pak Toro dari Infineon, dari Opstar, PT UTI, Universitas Prasetya Mulia, dan banyak lainnya. Terima kasih atas berbagai kesempatan untuk kolaborasi. Ini beberapa
slide beberapa gambar dari komunitas tersebut. Bapak Ibu, selanjutnya saya ingin berterima kasih kepada orang tua saya, kepada keluarga saya, kepada orang tua saya, pada Pak Kus Bandoro dan Bu Retno Retiasmani atas pendidikan, doa dan dukungan dan kesabaran yang diberikan sejak kecil. Bahkan sampai sekarang saya jadi profesor pun karena selalu ditanya sama ibu saya kapan jadi profesor. Lalu saya ingin berterima kasih pada Bapak dan Ibu mertua saya yang baik sekali, Pak Suhirlan dan Bu Sri Lestari atas doa dan dukungannya. Adik-adik, Toti, Baby, Dasa, Pipit, lalu kakak dan adik ipar saya dari Dawung, Mas Nano, Mbak Yosi, Dek Fajar, dan keponakan-keponakan saya yang selalu menghidupkan suasana. Saya tentu saja berterima kasih kepada istri saya berterima kasih dengan tulus dan mendalam kepada istri saya, Luce Lasiana, atas semuanya. Lalu saya berterima kasih kepada kedua anak saya yang selalu memberi semangat, yaitu Marvel dan Sita. Sita di luar karena masih kecil. Di atas itu semua tentu saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Allah Ta'ala dan utusannya karena telah memperkenankan saya dan membimbing saya dan juga memberi perlindungan sehingga saya sampai pada tahap ini. Selanjutnya saya akan mengucapkan kode kehormatan Guru Besar ITB. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan Guru Besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 15 November 2025, Profesor Arif Sasongko. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.